Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mencoba memaparkan materi mengenai konsep pengembangan kurikulum. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Naufal Ilham Fauzi DN, kelas 2A Pendidikan Jasmani, NPM 192191013. Oke, yang pertama, di dalam konsep pengembangan kurikulum terdapat beberapa materi. Yang pertama ada prinsip pengembangan kurikulum. Di dalam prinsip pengembangan kurikulum yaitu terdapat dua prinsip. Ada prinsip umum dan juga prinsip khusus. Dalam prinsip umum terdapat beberapa poin, yaitu ada relevansi. Relevansi sendiri dalam hal ini dapat dibedakan relevansi keluar, yang berarti bahwa tujuan, isi, dan proses belajar harus relevan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Dan relevansi ke dalam, yang berarti bahwa terdapat kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum, yaitu antara tujuan, isi, proses, dan penilaian yang menunjukkan keterpaduan kurikulum. Yang kedua ada fleksibilitas. Artinya fleksibilitas itu lentur, yaitu kurikulum dapat menyesuaikan berdasarkan kondisi yang telah ada dalam sekolah atau dalam pengajaran, yaitu ada bisa berupa waktu menyesuaikannya, kemampuan siswa atau diri individu, dan juga kemampuan latar belakang. Kemudian yang ketiga ada kontinuitas. Kontinuitas artinya berkesinambungan. Contohnya seperti pada saat sekolah, kan ada kelas 7 harus naik ke kelas 8, yaitu berkesinambungan. Bisa juga dengan pendidikan, yaitu tujuannya agar ada pekerjaan. Bisa juga naik tingkat dari SMP sampai ke SMA, seperti itu. Yang keempat ada praktis efisien. Jadi kurikulum harus praktis, mudah dilakukan, menggunakan alat-alat yang sudah ada, atau bisa alat-alat yang bisa dimodifikasi gitu. Jadi tidak harus beli melulu. Kemudian ada yang terakhir ada efektivitas. Berkenaan dengan keberhasilan pembelajaran, yaitu kurikulum, contohnya seperti pelaksanaan kegiatan belajar, dan bisa menuju kesuksesan. Kemudian yang kedua ada prinsip-prinsip khusus. Dalam prinsip khusus terdapat beberapa poin. Yang pertama ada prinsip penentuan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan mencakup tujuan yang bersifat umum dan khusus. Dalam perumusan, tujuan pendidikan didasarkan pada sumber-sumber seperti ketentuan dan kebijakan pemerintah. Kemudian yang kedua ada prinsip pemilihan isi. Dalam menentukan isi kurikulum, beberapa pertimbangan yang dapat dijadikan dasar acuan ialah ada diperlukannya penjabaran tujuan pendidikan ke dalam perbuatan, hasil belajar yang khusus dan sederhana, serta unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematik. Maksudnya
ketika ranah belajar tersebut diberikan secara simultan dalam urutan situasi belajar. Jadi bisa menyesuaikan. Yang ketiga ada prinsip memilih proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar, hendaknya memperhatikan hal-hal yang mudah dicocokkan, metode atau teknik belajar mengajar untuk bahan pelajaran. Variasi atau mode teknik dalam proses belajar mengajar terhadap perbedaan individu siswa serta keefektifan metode teknik dalam mengaktifkan siswa dan mendorong kembangnya kemampuan baru dalam diri siswa. Kemudian yang keempat ada prinsip pemilihan media dan alat pengajaran. Dalam proses pemilihan media dan alat pengajaran, hendaknya memperhatikan hal-hal dalam kegiatan perencanaan dan inventaris terhadap alat-alat media apa yang tersedia. Terus yang kelima, yang terakhir, prinsip berkenaan dengan penilaian. Penilaian merupakan proses akhir dalam kegiatan belajar mengajar dalam proses pada saat belajar di sekolah. Setidaknya mencakup 3 hal dasar yang harus diperhatikan dalam fase ini. Yang pertama ada penentuan karakteristik kelas dan usia, bentuk tes ujian, dan banyaknya tes yang disusun. Kedua, menyusun alat penilaian. Langkah-langkahnya adalah dengan merumuskan tujuan pendidikan pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Mendeskripsikan dalam bentuk tingkah laku siswa yang dapat diminati. Menghubungkan dengan bahan pelajaran. Serta menuliskan butir-butir tes yang akan dinilai nantinya. Kemudian yang ketiga ada mengelola hasil penilaian. Yang perlu diperhatikan adalah norma-norma penilaian yang digunakan dalam pengelolaan hasil tes penggunaan skor standar atau biasa disebut KKM. Kemudian materi yang kedua yaitu pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses rencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembangan kurikulum. Kurikulum sebagai suatu rancangan dalam pendidikan memiliki posisi yang strategis karena seluruh kegiatan pendidikan bermuara kepada kurikulum. Pengembangan kurikulum dilakukan karena sifat kurikulum yang dinamis, selalu berubah-ubah, menyesuaikan diri dengan kebutuhan mereka yang belajar. Dalam perumusan kurikulum, terdapat penyelidikan mengenai situasi yang kita hadapi, termasuk situasi lingkungan belajar dalam artian menyeluruh situasi peserta didik dan para calon pengajar yang diharapkan melaksanakan kegiatan. Kemudian, materi yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Yang pertama ada faktor perguruan tinggi.
Kurikulum dapat dua pengaruh dari perguruan tinggi. Pertama, dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum. Kedua, dari pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan, yaitu bisa disebut lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan. Poin yang kedua adalah masyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat, sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat, di mana sekolah tersebut berada di lingkungan atau berada di tempat masyarakat itu berada. Kemudian poin yang ketiga ada sistem nilai. Masalah utama yang dihadapi para pengembang kurikulum mengenai nilai, bahwa dalam masyarakat nilai itu tidak hanya satu. Untuk materi yang keempat ada artikulasi dan hambatan pengembangan kurikulum. Untuk artikulasi dalam pendidikan berarti kesatupadanan dan koordinasi segala pengalaman belajar. Untuk merealisasikan artikulasi kurikulum, perlu meneliti kurikulum secara menyeluruh. Kemudian membuang hal-hal yang tidak diperlukan, menghilangkan duplikasi, merevisi metode serta isi pengajaran, mengusahakan perluasan dan kesinambungan kurikulum. Kemudian terdapat beberapa hambatan yang terdapat dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama ada hambatan terletak pada guru. Guru yang tidak sanggup memberikan materi atau kurangnya pemahaman di dalam guru itu tersebut. Kemudian kurangnya kesesuaian pendapat baik antara sesama guru dan kepala sekolah dan administrasi. Kemudian ada karena kemampuan dan pengetahuan guru itu sendiri. Jadi itu dapat menyebabkan hambatan. Kemudian materi yang kelima ada model-model pengembangan kurikulum. Pemilihan suatu model pengembangan kurikulum bukan saja didasarkan atas kelebihan dan kebaikan serta kemungkinan pencapaian hasil optimal, tetapi juga perlu disesuaikan dengan sistem pendidikan dan sistem pengelolaan pendidikan yang dianut serta model konsep pendidikan mana yang digunakan. Di sini terdapat beberapa model. Yang pertama ada the administrative model. Yang kedua ada Tim Grass-Roots model. Yang ketiga ada Scheme system. Kemudian yang selanjutnya ada the demonstration model. Yang kelima ada Tabas Investor model. Yang keenam ada Rogers Personal Relation model. Yang ketujuh ada the Systematic Action Research model. Yang kedelapan ada Emerling Technical model. Kemudian yang kesembilan ada the Behavioral Analysis model.
Kemudian yang ke-10 ada the system analysis model. Yang ke-11 ada the computer based model. Mungkin saya akan menjelaskan beberapa model tersebut. Yang pertama yaitu administrative model. Model pengembangan kurikulum ini merupakan model paling lama dan paling banyak dikenal. Diberi nama model administratif karena inisiatif dan gagasan pengembangan datang dari para administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi. Yang kedua ada tim grassroots model. Dalam model pengembangan ini merupakan lawan model pertama, inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum, bukan datang dari atas tapi datang dari bawah, yaitu guru-guru atau sekolah. Dalam model pengembangan kurikulum yang bersifat grassroots, seorang guru, sekelompok guru atau keseluruhan guru sekolah mengadakan upaya pengembangan kurikulum. Mungkin untuk materi saya cukupkan sekian, dan untuk kesimpulannya, dalam mengembangkan kurikulum harus memperhatikan prinsip-prinsip yang telah tadi saya sampaikan, yaitu prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinu, prinsip elektivitas, dan juga prinsip efisiensi. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum, yaitu perguruan tinggi, masyarakat, dan juga sistem nilai. Kemudian artikulasi dan hambatan pengembangan kurikulum. Untuk merealisasikan artikulasi kurikulum, perlu meneliti kurikulum secara menyeluruh. Dalam pengembangan kurikulum memiliki beberapa hambatan, yaitu dari faktor guru, dari faktor masyarakat, dan juga dari faktor biaya. Kemudian yang selanjutnya, terdapat beberapa model dalam pengembangan kurikulum. Di antaranya ada model the administrative model, ada the grassroots model, kemudian Beecham system, kemudian ada the demonstration model, kemudian ada Taba invested model, kemudian Roger interpersonal relation model, emerging technical model, dan yang terakhir ada the systematic action relation model. Mungkin segitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan juga kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.